Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suli Setiawati, mahasiswi STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang strategi pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Untuk pembahasan dalam video kali ini, yang pertama saya akan bahas tentang kebijakan ekonomi dalam negeri, kemudian akan dibahas tentang kebijakan ekonomi luar negeri, kemudian strategi pembangunan seimbang dan strategi pembangunan tak seimbang. Baik, sebelum kita menuju pembahasan yang pertama, kita coba ingat kembali tentang pengertian kebijakan ekonomi itu sendiri. Kebijakan ekonomi adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam bidang ekonomi. Nah, apa aja sih yang ada di dalam kebijakan ekonomi dalam negeri? Di sini, kebijakan ekonomi dalam negeri itu ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, di dalam kebijakan moneter ini juga ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Jadi kebijakan moneter ekspansif itu suatu kebijakan dalam menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kalau yang kontraktifnya itu kebalikannya, yaitu suatu kebijakan dalam mengurangi jumlah uang yang beredar atau disebut juga dengan uang ketat. Nah, apa sih tujuan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi moneter ini? Yaitu salah satunya untuk mengendalikan kestabilan harga dan juga inflasi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan dalam mengatur pendapatan dan juga belanja pemerintah. Untuk instrumen kebijakan fiskal tersendiri itu sangat berhubungan erat sekali dengan pajak. Jadi jika suatu pajak itu turun, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan meningkatkan jumlah outputnya. Begitupun sebaliknya, jika suatu pajak itu akan naik, maka daya beli masyarakat akan turun dan untuk industri pada umumnya akan menurunkan jumlah outputnya. Baik, kita menuju pembahasan yang kedua, yaitu kita bahas tentang kebijakan ekonomi luar negeri atau kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah suatu kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung atau tidak mempengaruhi eksposisi serta bentuk perdagangan dan juga pembayaran internasional. Nah, dalam kebijakan ekonomi internasional sendiri meliputi 3 hal, yaitu kebijakan perdagangan internasional, yang kedua kebijakan pembayaran internasional, dan yang ketiga kebijakan bantuan luar negeri. Untuk tujuan dari ekonomi internasional ini memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu autarki. Maksud dari autarki ini adalah untuk menghindari pengaruh-pengaruh luar negeri, baik itu ekonomi, politik maupun militer. Yang kedua yaitu untuk kesejahteraan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu untuk proteksi. Proteksi yang dimaksud di sini adalah untuk menjaga industri dalam negeri dalam persaingan barang impor. Kemudian yang keempat yaitu untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan yang terakhir yaitu untuk pembangunan ekonomi. Baik, selanjutnya kita bahas tentang strategi pembangunan seimbang. Strategi pembangunan seimbang adalah strategi pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan sehingga industri tersebut menciptakan pasar bagi yang lainnya. Atau strategi pembangunan seimbang juga diartikan sebagai kesinambungan pembangunan di berbagai sektor. Contohnya yaitu antara sektor industri dengan pertanian, kemudian antara sektor dalam negeri dengan sektor luar negeri atau lain sebagainya.
Kemudian, tujuan dari strategi pembangunan seimbang ini agar proses pembangunan tidak mengalami hambatan-hambatan dalam memperoleh bahan baku, kemudian tenaga ahli, sumber daya, atau juga fasilitas-fasilitas untuk mengangkat hasil produksi dan juga agar dapat memperoleh pasar untuk memasarkan atau mendistribusikan hasil produksi. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang strategi pembangunan tak seimbang. Strategi pembangunan tak seimbang ini adalah kebalikan dari strategi pembangunan seimbang. Jadi menurut konsep ini, investasi itu dilakukan lebih baik di berbagai sektor yang dipilih saja, bukan di semua sektor. Karena dengan begitu akan memudahkan atau akan cepat berkembangnya, sehingga keuntungan dari yang didapat bisa dapat digunakan untuk pembangunan di sektor lain. Dengan demikian, perekonomian atau pembangunan perekonomian akan berangsur bergerak dari lintasan tak seimbang menjadi lintasan yang seimbang. Jadi dapat saya simpulkan, dan ini menurut pendapat saya, bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu sangat dipengaruhi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil. Strategi-strategi apa yang tepat untuk memajukan pertumbuhan dan juga perkembangan perekonomian yang ada di dalam negeri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.